kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku mau taat kepadamu ya Tuhanku. Kau ditinggikan, Kau dilayakan Tuhan. Kau yang jadikan aku indah, Kau yang jadikan ku berharga, ya Tuhanku, ya Allahku, selamanya. Oh. Atas bukit jauh nampak salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesus telah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Kan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya,
sampai ku tukar mahkota. Salibnya dihina, ditolak dia, namun bagiku mulia suci. Karena domba Allah yang tinggalkan surga, mati atasnya di Kalvari. Aku kasih itu salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Dosaku dihapuskan oleh darah Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already God's grace hath brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone.
bersamamu, kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya kau berkuasa di hidupku. Hanya kau Yesus, sandaran jiwaku. Hatiku tenang bersamamu, kau yang mengerti hidup kami, kau yang mengerti hidupku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur melihat jemaat Tuhan semua, kita datang di tempat ini pada sore hari ini, kita percaya bahwa hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena cinta kasih Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Dan saya percaya kita semua datang membawa kerinduan hati kita menyembah Tuhan, amin. Di minggu pertama pada bulan ini kita sama-sama akan membacakan pengakuan iman GBI. Oleh karena itu saya jemput jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI secara bersama-sama. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga,
adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita tetap berdiri. Mari sama-sama datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Sungguh besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau sore hari ini Bapa kami datang di dalam bait-Mu, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biar lewat pujian kami, lewat mulut kami yang menyembah Tuhan, Tuhan Yesus disenangkan atasnya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau hadir di setiap hati, Engkau menjamah setiap pribadi. Jemaat Tuhan yang siap bersama-sama beribadah, yang siap bersama-sama memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Hati kami percaya Bapa bahwa dalam segala sesuatu, Engkau mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami selalu melihat rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersama kami Tuhan. Amin. tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Sekali lagi dengan segenap hati nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Dalam suka dan air mata, Kau selalu Amin. bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku.
bekerja untuk kebaikanku. Ini pujian kami Tuhan. Pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, hatiku percaya. Jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Kau turut bekerja Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan perlahan katakan, hatiku percaya mujizatmu nyata, kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya yang tak mungkin bagi kami Tuhan. yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Kami percaya. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik bagiku. Hanya rencana-Mu Tuhan. Kau yang layak menerima pengagungan kami. Kau yang layak menerima sembah kami Tuhan. Mari sembah Tuhan, naikkan syukur-Mu. Sungguh kami bersyukur, hanya Kau yang bersama kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa rencana-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sering mendukakan hati Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah, kami agungkan. Segala
menyembah Tuhan. Mari tetap menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Terlalu baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dalam sukar kami Tuhan. Dalam air mata kami Tuhan. Tuhan Yesus selalu memegang kami dengan tangan kanan yang memberikan kekuatan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa hati kami selalu percaya Tuhan. Selalu percaya Tuhan. Haleluya, kami percaya hanya padamu, hanya padamu. Kau yang pegang hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Kau yang berjalan bersamaku, Kau yang berjalan memimpinku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sambil mengangkat tanganmu, mari sama-sama dengarkan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kami mau mengatakan pujian ini di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Cuma Tuhan katakan, Hatiku amin. Terima kasih Tuhan Yesus. yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Mari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Dengan iman mengatakan, Hatiku percaya mujizat-Mu
Engkau Allah yang selalu mengerjakan kebaikan dalam hidup kami. Rencana-Mu terindah dalam hidup kami Tuhan. Pada sore hari ini Bapa kami siap lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan karena Tuhan Yesus terlalu baik dan selalu baik dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang siap lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Bersuka cita bersorak bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Sekali sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, Mau bermasmur bagimu Tuhan. Haleluya. nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Sama-sama katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan di hadapan Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Kuasanya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Mari lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
tangan bagi Tuhan. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Okumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian double predestination atau predestinasi ganda. Untuk minggu ini pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah doktrin predestinasi ganda itu alkitabiah? Mari kita baca secara bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Gereja Betel Indonesia menolak paham predestinasi ganda karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sisanya untuk dibinasakan. Manusia yang menolak Allah akan binasa, sedangkan manusia yang menerima anugerah keselamatan akan hidup bersama Kristus untuk selama-lamanya. Mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam Roma 9 ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaan-Nya atas benda-benda belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan disampaikan juga kepada jemaat Tuhan yang membawa anak kecil. Di bawah ada pelayanan untuk anak sekolah minggu di ruang Daud. Boleh dibawa untuk dilayani bersama oleh guru-guru sekolah minggu. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa bukan karena kami melihat, tapi kami selalu mengalami, kami selalu mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari imani pujian ini. Segenap hatimu nyatakan pada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil
bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu Tuhan, amin. yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jemaat Tuhan, Sebab aku percaya yes Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, yang selalu digenapi Tuhan. Amin. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sambil pakai berdiri katakan, Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari engkau yang percaya, kita angkat tangan kita. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Yes. Amin. Amin. Yes. Bukan karena melihat, namun karena tiada pernah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat. Yes, amin. Di hidupku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada namun karena firman-Mu tiada sekali lagi namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak pernah berubah. Oleh karena itu sore hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan
memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Jemaat-Mu yang datang dikuatkan, Jemaat-Mu yang datang ditegur, Jemaat-Mu yang datang dikalibrasi kembali hatinya. Sehingga hatinya menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan. Urapi juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi masuk ke telinga, masuk ke dalam hati. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah firman yang kami dengarkan sore hari ini menguatkan kami. Membuat kami kembali ditransformasi hati kami. Sehingga pulang kami tidak sama lagi. Kami menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini Tuhan. Dan terima kasih buat segala penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Ini yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan biar kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Wah, kurang keras. Shalom. Baik, puji Tuhan. Senang sekali sore hari ini ya. Cuaca sempat hujan, tapi saya yakin dan percaya, saya lihat orang-orang Kristen yang tangguh yang mau datang ke rumah Tuhan biarpun keadaan apapun. Coba lihat samping kiri kanannya ngomong, engkau tangguh bro, engkau tangguh sis. Ya, haleluya. Baik, mari kita belajar, kita akan belajar sama-sama. Tema yang diberikan oleh Sinode GBI adalah mengatasi emosi negatif. Nah mari kita buka sama-sama di dalam 1 Raja-Raja 19. Ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Nah, seperti biasa, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Jadi 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Masih sedikit yang ketemu? Oke, saya beri waktu kembali untuk mencari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Tolong jangan dicari di perjanjian baru karena tidak akan ketemu sampai dengan nanti Tuhan Yesus datang. Baik. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Nanti ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Elia ke Gunung Horeb. Ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat keempat sama-sama, teriak. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dan yang keenam. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8 sama-sama. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Tuhan yakni gunung Horeb. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka ada seorang tokoh yang kalau kita misalkan melihat ke belakang di pasal-pasal sebelumnya, Elia ini bukan orang yang biasa. Dia ini orang yang luar biasa. Bahkan saya nanti bilang dia ini sebenarnya mungkin kalau zaman itu ada Avenger, dia itu salah satu, bukan Avenger, Marvel mungkin ya, yang bisa berlari dengan cepat kayak Flash begitu ya. Dia punya salah satu mujizat itu. Maka saya katakan Elia bukan orang sembarangan. Status Elia sebagai nabi ya,
Kalau kita membaca sebelumnya bagaimana dia berbicara untuk mewakili Tuhan kepada bangsa Israel. Lihat mujizatnya, lihat apa yang dilakukan. Ya, dia menang melawan 450 Nabi Baal. Dan dari tempat itu dibunuh semua Nabi Baal. Dia pernah membangkitkan orang mati. Dia pernah bilang akan kekeringan dan kekeringan betul-betul. Dia bilang turun hujan dan turun hujan betul-betul. Dia pernah dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Apalagi dia pernah berlari lebih cepat daripada Ahab. Ahab waktu itu memakai kereta kuda dan lain sebagainya, kembali ke Israel. Nanti baca di ayat di 1 Raja-Raja 18 ayat yang paling terakhir. Lalu apa yang terjadi? Elia berlari mendahului Ahab. Ini flash ceritanya ya. Bayangkan seperti apa hebatnya seorang Elia. Tapi kalau kita perhatikan ternyata status Elia sebagai nabi itu tidak membuat dia namanya anti dengan yang namanya takut. Betul apa betul? Kalau kita membaca di ayat ketiga dikatakan begini, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dengar baik, nggak peduli kamu punya pangkat apa, nggak peduli kamu punya kekayaan berapa, nggak peduli engkau punya ya, banyak harta, kurang harta, miskin, kaya, kedudukanmu pendeta, jemaat, kita semua punya ketakutan. Yang mengerti katakan amin. Jangan salah, pendeta juga di depan sini takut mati. Ya. Semua punya ketakutan. Bahkan meskipun kita punya pencapaian-pencapaian yang besar, kurang besar apa pencapaian seorang Elia? Saudara tahu Elia? Kalau kita ke orang Israel, maka hanya 2 tokoh mungkin yang terkenal di telinga mereka kalau bicara tentang kitab perjanjian lama. Siapa itu? Elia dan Musa. Makanya waktu Tuhan Yesus ditinggikan di atas bukit, murid-muridnya melihat siapa tokoh 2 yang dia lihat? Elia dan Musa. Ya, nanti kalau misalkan kita lihat perbandingan antara Elia dan Musa, kedua orang ini, Elia dan Musa, itu kedua-duanya memiliki kesamaan. Mereka pernah ke Gunung Horeb, sesuai cerita yang perikop yang kita baca. Mereka berdua ke Gunung Horeb dan berjumpa dengan Tuhan. Ya, makanya disebut dengan nabi yang hebat. Pencapaian apa lagi yang kurang dari seorang nabi? Bayangkan kalau misalkan di tempat ini saya bisa membangkitkan orang mati. Saya yakin tempat ini sudah tidak penuh, sudah tidak cukup lagi, sudah penuh. Ya, karena pengen semua dibangkitkan. Ya, bayangkan kalau misalkan di sini saya bisa bilang hujan berhenti. Puji Tuhan tadi berhenti hujannya kan, jadi kita bisa datang ke tempat ini dengan tenang. Itu bukan saya yang suruh berhenti. Ya. Tapi lihat pencapaian-pencapaian Elia. Bahkan pencapaian yang besar pun tidak bisa menjamin kita tidak pernah yang namanya takut. Ya. Tidak ada satu manusia pun dengan status apapun, dengan pencapaian apapun, bahkan dengan iman sebesar apapun, tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan. Ya. Nah kalau kita tarik garis, kalau kita lihat benang merahnya, Elia itu menunjukkan sisi manusia kita juga yang takut dan seringkali tertekan. Dan ini bukan kadang bukan masalah kurang rohani, bukan juga masalah kurang hebat, tetapi karena kita memang manusia yang terbatas, yang mengerti katakan amin. Ya, saya mau kasih tahu, ya, di titik ini kita penting untuk mengerti kita manusia yang terbatas, makanya kadang sering takut, cemas, overthinking, bisa lari. Karena kenapa? Saya mau kasih tahu, Tuhan kasih kita yang namanya jiwa. Di jiwa itu ada berbagai macam model emosi namanya. Emosi kita bisa senang, sedih, susah, kita juga bisa takut, kita juga bisa cemas. Nah kalau Tuhan sudah kasih itu, instalkan itu dalam kehidupan kita, maka emosi-emosi negatif tadi memang ada khusus didesain untuk kita. Contoh saya mau kasih tahu, ketakutan, ya takut itu ada 3 kategorinya saya bagi. Yang pertama takut secara biologis. Apa itu takut secara biologis? Nah takut biologis itu rasa waspada dalam diri, ya, yang ada dari manusia sejak dia diciptakan. Saya kasih contoh. Kalau ada api, tiba-tiba dinyalakan di sebelah kita langsung tarik tangan atau biarkan aja terbakar. Kita tarik kenapa? Takut apa? Terbakar. Siapa yang di sini kalau naik ke lantai 5 baru lihat ke bawah langsung tidak bisa bergerak? Minta tolong dulu kasih, tolong dulu. Siapa yang begitu? Itu namanya takut ketinggian. Dan Tuhan taruh itu karena Tuhan mau kita punya namanya rasa waspada, sama-sama katakan waspada. Dia taruh itu supaya kalau kita nyebrang jalan kita tidak hantam sembarang jalan langsung ditabrak. Enggak. Makanya kita waktu
nyebrang jalan, kita lihat kanan kiri. Kenapa? Ada insting. Karena kita takut mati. Dan itu wajar ada di setiap orang. Yang kedua, takut yang kedua. Namanya takut rohani. Nah, takut rohani ini namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan melahirkan yang namanya hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Nah, ini juga ada dalam diri manusia. Karena Amsal berkata takut akan Tuhan, permulaan akan hikmat. Lahirnya akan takut akan Tuhan adalah karena kita hormat ya, sama Tuhan. Nah, yang ketiga ini takut karena dosa. Ini konsekuensi dosa. Ada yang di sini kalau sudah nyuri uang mamanya tiba-tiba takut tidak mau lihat mata mamanya? Ada? Atau cuma saya dulu waktu kecil yang begitu? Halo? Ya. Kita juga punya rasa itu kalau sudah berdosa, betul tidak betul? Ya. Coba kalau sudah bersalah sama temannya, sudah baku gea atau apa, coba berani pandang mata temannya. Biasa kita merasa bersalah, betul tidak? Kita takut karena konsekuensi dosa. Ya, makanya di Kejadian 3 ayat 10, itu kata takut pertama kali muncul karena konsekuensi dosa. Dikatakan apa? Aku takut sebab aku telanjang. Inilah konsekuensi dari dosa. Jadi ada 3 di sana. Nah, yang mana yang dialami oleh Elia? Elia mengalami yang namanya takut biologis karena dia diancam. Dia diancam oleh Isabel. Ya, namanya saja sebel nyebelin gitu ya. Dia diancam oleh Isabel akan dibunuh. Makanya dia kemudian secara biologis, namanya orang takut dibunuh, dia lari. Ya, berapa banyak kita juga yang seperti itu. Jalurnya begini. Ada ancaman dari luar, Isabel, memicu takut biologis Elia. Kemudian dia punya insting untuk bertahan hidup. Ya. Ini ancaman yang nyata, terjadi sama Elia, normal-normal saja, lalu kemudian dia lari. Waktu dia lari, dia mengalami yang namanya kelelahan fisik. Kelelahan fisik, lalu kemudian menghantam kelelahan jiwanya. Makanya nanti dia berkata begini, ia merasa sendirian, ia tinggalkan bujangnya, ia merasa sendirian, bahkan ia merasa tidak berharga. Dia ngomong, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di ayat yang keempat. Bahkan dia ngomong di ayat keempat, dia bahkan ingin mati. Dia mengalami ketakutan biologis. Kemudian dia mengalami kelelahan fisik dan mental. Apa yang terjadi? Imannya goyang. Dia mulai kehilangan kepercayaan sama Tuhan yang pelihara dia. Ini yang terjadi. Hasil akhirnya imannya goyang dan dia tidak melihat Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah hari-hari ini juga kita bisa mengalami hal yang serupa? Apa Isabel masa kini? Isabel masa kini bisa berbentuk apa saja. Ya, utang yang menekan, deadline yang menumpuk, tugas. Mungkin kita konflik rumah tangga bikin kita lelah. Tapi polanya sama. Polanya sama. Ya, nah, untuk itu kita perlu mengatur setiap emosi negatif yang Tuhan taruh dalam diri kita. Supaya emosi negatif itu berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya tadi kasih tahu. Ada rasa takut yang secara biologis kita miliki. Dan biarkan itu berfungsi sebagai supaya kita lebih waspada. Ada rasa khawatir yang memang Tuhan taruh dalam hidup kita supaya kita tidak terlalu cepat percaya. Makanya jangan cepat percaya sama investasi bodong. Ya Tuhan kasih rasa waspada itu supaya apa? Mengerti. Kita tidak terjerumus. Tetapi semua emosi negatif itu perlu kita kelola dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Nah, untuk mengelola itu dengan baik, kita butuh apa yang kita pelajari malam hari ini dari Elia. Nah, Isabel malam hari ini dalam kehidupan kita, mungkin kalau engkau pengusaha, mungkin kau takut order yang paling besar hilang. Engkau mungkin takut, ya klienmu yang paling besar hilang. Lalu kemudian takut karena nggak bisa bayar pegawai. Apa yang terjadi? Kalau sudah overthinking, kemudian susah tidur. Kalau sudah susah tidur, apa yang terjadi? Asam lambung naik. Betul apa betul ini? Atau cuma saya saja yang mengalami? Ya, sesudah asam lambung naik, ya, di situ mulai goyah imannya. Tuhan, ada jika kau Tuhan. Dia mulai pertanyakan Tuhan, rasa ketakutan itu nggak dikelola dengan baik. Dia mulai merasa sendirian. Orang meninggalkan saya, aduh usaha saya pasti hancur. Akhirnya ujung-ujungnya pengen menyerah. Itu pengusaha. Mahasiswa juga begitu. Ya. Bisa jadi karena kebanyakan tugas. Disuruh mereview jurnal. Bahasa Inggris lagi semuanya. Bingung. Apa yang harus dilakukan?
Belum lagi pas lihat nilai ujian, jeblok. Yang terjadi apa? Waduh, panik, pusing. Mulai tidurnya berantakan. Kalau tidur sudah berantakan, yang terjadi apa? Kelelahan tubuh. Tubuh menjadi lelah. Yang kemudian ada bisikan-bisikan. Kamu gagal jadi mahasiswa. Kamu tidak cocok kuliah di situ. Apa yang terjadi? Dia mulai menyerah, aduh sebaiknya saya tidak kuliah deh. Isabel masa kini banyak. Engkau yang seorang ibu rumah tangga merasakan pola yang sama. Jaga anak, capek. Terutama yang baru melahirkan ya. Ada sindrom baby blues dan lain sebagainya. Muncul nanti kata-kata. Kamu gagal jadi ibu rumah tangga. Kamu gagal. Dan apa yang terjadi? Dia lupa. Kemudian hubungannya sama Tuhan mulai merenggang. Ini pola yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Yang kalau kita tidak kelola dengan baik, kita bisa jatuh di sana, kita bisa menyerah dan kita bisa berhenti. Kisah Elia sore hari ini memberi kita cermin. Rasa takut yang kau alami di awalnya bukanlah dosa. Tetapi ketika dia mulai menyentuh kehidupan jasmanimu, imanmu goyang. Rasa takut itu bisa menjadi dosa. Dia bisa berubah menjadi keputusasaan. Apapun status kita, apapun pencapaian kita, itu sanggup terjadi. Kalau itu dapat terjadi dalam hidup Elia, itu juga terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa belajar sore hari ini dari apa yang terjadi dengan Elia? Nah, Tuhan memberikan kita sesuatu yang baik sekali dari pembacaan kita sore hari ini. Nah, yang pertama, bagaimana caranya? Lihat cara Tuhan akan memulihkan kita. Nah, Tuhan kita Bapa yang sangat baik. Ayat yang pertama, kalau kita lihat, maka Tuhan melakukan yang namanya pemulihan pribadi, pemulihan tubuh. Ingat, tubuh kita terdiri dari 3. Apa itu? Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita melihat dari Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dikatakan begini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Perhatikan, Elia mengalami kelemahan fisik karena waktu dia diancam sama Isabel, dia berjalan 150 km. Saya yakin capek sendiri. Dan saya yakin ini juga yang terjadi sama Elia. Perjalanannya jauh, sekitar 150 km. Belum lagi dia berjalan ke padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik. Kelelahan yang seperti ini membuat otak kita yang bertugas untuk konsentrasi, untuk bisa menilai sesuatu, untuk bisa mengendalikan diri, itu menjadi lemah. Sehingga Tuhan tahu, waktu Tuhan melihat Elia keadaan fisiknya menurun, Tuhan tidak suruh dia bangun lalu diceramahi. Tuhan kasih apa? Tuhan beri dia waktu untuk istirahat, makan dan minum. Tuhan tahu apa yang terjadi. Kalau dia sedang lelah, maka yang terjadi dia tidak bisa menerima apapun yang diberitahukan melalui telinganya. Ya, kadang-kadang kita juga gitu ya. Kalau kampung tengah belum beres, mau dibilangin apapun susah. Ya. Makanya pola pemulihan Tuhan terhadap jiwa yang lelah seringkali biasanya dimulai dari pemulihan tubuh. Apa itu? Tubuh diberi istirahat, tubuh diberi nutrisi, tubuh diberi sentuhan kasih. Makanya malaikat itu melakukan 3 hal itu. Dia sentuh, dia bangunkan dan dia suruh makan. Seringkali pola pemulihan Tuhan dimulai dari pemulihan tubuh. Ya. Pernah dengar enggak? Dialog terbaik itu terjadi di meja makan, bukan di atas mimbar. Ya, saat orang berbicara di atas meja makan sambil makan perut terisi, ternyata itu lebih gampang masuk di telinga, lebih gampang masuk di hati. Nah, ini yang terjadi. Hari-hari ini kalau engkau sedang lelah, badanmu sedang capek, butuh istirahat, istirahatkan. Makan makanan bergizi, beli buah di Gen Fresh. Iklan. Halo, butuh asupan vitamin, perhatikan tubuh kita. Saat energi jatuh, persepsi dan emosi ikut terganggu. Siapa yang di sini kalau lapar lagi emosi sekali? Biar dilihat tidak salah, pengen sekali makan ini botak satu ya.
Halo? Kalau kita lagi emosi, apapun yang di depan kita, biar dia enggak ngapa-ngapain, kita bisa marahi. Itu kalau kita lapar itu, ya, kepala saya bisa dilihat kayak bakso. Karena kita lapar, makanya dialog terbaik terjadi di meja makan. Dan dengar baik, keputusan terbaik itu jarang lahir dari perut yang lapar. Keputusan terbaik itu lahir dari tubuh yang sudah penuh tenaganya, yang bisa konsentrasi, bisa berpikir panjang. Makanya dengar baik, pemulihan yang terjadi sama Elia, kalau kita mengalami apa yang dialami Elia putus asa apa, makan dulu, istirahat dulu, perhatikan tubuhmu, yang mengerti katakan amin. Gak usah yang lain. Ya. Perhatikan tubuh kita. Boleh kok mengambil waktu istirahat. Waktu Tuhan lihat Elia dia mau tidur, dia mau istirahat, dia tidak ganggu. Dia tidak bilang, dengar kok khotbah dulu baru kau tidur. Tidak, dia tidak kasih begitu. Dia kasih bangun Elia untuk makan, minum, lalu tidur lagi. Lihat biasa kaos, eat, pray, sleep, eat, pray, sleep. Sama kayak gitu. Ya. Kasih Tuhan kepada kita itu bukan hanya bicara masalah jiwa atau roh, tetapi juga masalah jasmani. Yesus juga waktu lihat 5.000 orang lagi lapar, dia nggak tambah khotbah, dia kasih makan. Halo? Yesus lihat orang pincang, lihat orang lumpuh, ya dia nggak khotbahin doang, disembuhkan karena Tuhan peduli masalah fisik kita. Tuhan peduli dengan jasmani kita, yang mengerti katakan amin. Kalau kita melihat dari perspektif Injil, kacamata Injil, itulah kenapa kita mengakui ada kebangkitan tubuh. Karena Tuhan tidak hanya memulihkan jiwa dan roh kita, tetapi tubuh kita juga dia memulihkan. Dan pada saat kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita semua diubahkan. Menggunakan apa? Tubuh kemuliaan. Dan di dalam tubuh kemuliaan tidak ada sakit penyakit di dalamnya. Karena Tuhan peduli akan jasmani kita, akan tubuh kita. Ya. Makanya saya dengar baik-baik. Kita kalau memang sedang lelah, sedang membutuhkan istirahat, take rest, makan, istirahat dengan baik, nutrisimu pulihkan. Ya. Jangan dihantam terus, karena Tuhan tahu kita manusia yang terbatas. Karena Tuhan tahu manusia terbatas, terbuat dari debu dan tanah, makanya Markus 2:27 berkata begini, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat peristirahatan diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat Tuhan rancang, itu adalah anugerah untuk memulihkan tubuh kita, untuk memulihkan jasmani kita. Tapi dengar baik ya, kalau saya bicara begini ini bukan legitimasi, supaya kalau kau sudah tidur terus. Bukan, jangan sampai kau tidak bisa bedakan, kita tidak bisa bedakan sore hari ini mana malas, mana memang tidur untuk istirahat. Yang mau Tuhan kasih tahu sekarang itu sore hari ini buat kita semua. Kalau tubuhmu istirahat, pakai untuk istirahat. Yang mengerti katakan amin. Kalau tubuhmu sedang lelah, ya jangan ditambah dengan main game. Halo? Kalau tubuhmu sedang lelah, jangan balai TikTok. Tidur. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Banyak anak muda sekarang kalau tubuhnya lelah bukan pergi tidur, pergi live TikTok, tengah malam lagi, jam 3 subuh lagi. Ya kan? Kalau kata pendeta Yani Manobe, bertobat. Halo? Ya. Banyak orang ini seperti lagunya Juan Resa, tahu Juan Resa? Tak bola balik. Waktu tidur dipakai buat live. Waktu live, ya nggak ada waktu balive ya. Halo? Seringkali kita begitu. Dengar ya, kalau masalah waktu, kita sudah belajar 2 minggu yang lalu. Pada saat kita menunda waktu kita sebenarnya sedang memboros-boroskan waktu. Saya ulangi lagi, waktu engkau menunda-nunda waktu yang harus kau kerjakan, apapun yang harus kau kerjakan sekarang, kau tunda besok, itu artinya sedang boros waktu. Kenapa? Kamu nggak tahu besok itu ada apa lagi. Tapi kalau ada tugas engkau kerjakan sesegera mungkin, engkau sedang menabung waktu. Yang mengerti katakan amin. Siapa tahu tubuhmu butuh istirahat. Siapa tahu nanti tubuhmu itu butuh apa? Bahasa sekarang healing. Bukan tiling itu pusing. Ya. Siapa tahu butuh healing. Makanya kalau memang masih ada tenaga, atur waktu baik-baik. Untuk waktumu istirahat, pakai untuk istirahat. Waktu jalan-jalan, pakai untuk jalan-jalan. Waktu kerja tugas, pakai untuk kerja tugas. Jangan ditabrak-tabrakan, jangan dibolak-balik seperti lagunya Juan Resa, bahaya. Kalau itu terjadi, maka saya mau kasih tahu, tubuh kita punya keterbatasan.
Ya, dan Tuhan rindu semuanya kita semua dalam keadaan sehat. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik-baik. Ya. Gunakan waktu kita kalau memang untuk istirahat, gunakan untuk istirahat. Kalau memang ada tugas yang dikerjakan, gunakan sebaik mungkin. Karena tubuh dan jiwa ini saling mempengaruhi. Kalau tubuh kita kena, jiwa kita bisa kena. Jiwa kita kena, tubuh kita bisa kena. Contoh, ya. Kalau tubuh kita sedang kelelahan, kita cepat emosi. Emosi negatifnya naik, kita bisa bikin dosa. Sebaliknya, kalau jiwa kita yang kena, contoh. Kita sering dibully, dikatain, dasar gundul. Oh bisa gak pede loh. Itu jiwa yang kena, padahal masalah fisik. Ya. Atau hanya saya yang ngalamin? Halo? Ya. Makanya Yesus, Tuhan memulihkan tubuh Elia dulu. Kalau tubuhnya sudah dipulihkan, apapun yang Tuhan beritahu kepada dia bisa lakukan. Dan Tuhan peduli, makanya dikasih dia roti dan kendi air. Supaya dia makan dan minum dan dia bisa istirahat. Hari-hari ini kalau engkau merasa lelah, mungkin jiwamu, mungkin tubuhmu, coba ambil waktu sejenak. Kalau tubuhmu yang lelah, pulang dari tempat ini istirahat tidur. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan tidur lama-lama, sesuaikan. Ya, kalau memang tubuhmu lelah, istirahatlah, tidurlah. Dia Tuhan tahu engkau manusia yang terbatas. Yang kedua yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 7. Setelah dipulihkan jiwanya, setelah dipulihkan tubuhnya, Tuhan pulihkan jiwanya. Apa yang terjadi? 1 Raja 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perhatikan sebelum ayat ini, kalau kita baca di ayat yang ketiga, 3-4. Di ayat yang ketiga, Elia memutuskan berjalan sendiri. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan bujangnya di Beersheba. Dan dia berjalan 1 hari perjalanan ke padang gurun. Ini contoh, Elia memberi keputusan, dia mengisolasi dirinya sendiri. Dia terpisah dari komunitas, sehingga apa? Dia merasa sendirian. Makanya dia berkata tadi di ayat yang di atas. Dia bilang apa? Dia bilang di ayat yang di atas tadi, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Cukuplah itu ambil nyawaku. Dia tinggalkan bujangnya, dia terisolasi. Berapa banyak kita juga yang meninggalkan komunitas kita merasa terisolasi, merasa sendirian. Jiwamu hati-hati. Jiwamu bisa bermasalah kalau kau meninggalkan komunitasmu, engkau berjalan sendirian. Nah saya jadi juga bertanya, kenapa Elia meninggalkan bujangnya di sana sendirian? Dia meninggalkan bujangnya di Beersheba dan dia jalan sendirian. Saya bertanya dan saya menemukan, ini tafsiran saya, tapi kemungkinan besar ini yang terjadi. Mengapa Elia meninggalkan bujangnya? Setahu kan Elia sudah, bujangnya ini ngikut Elia, tahu bujang ya? Asisten pribadi, Aspri. Bukan Aspri yang kayak Hotman, bukan ya? Aspri ini. Bayangkan kalau kita punya Aspri, dia melihat semua kehebatan kita. Sama seperti Elia, dia lihat, Elia bisa menurunkan hujan, bisa membangkitkan orang mati. Hebat. Ya, bayangkan kita misalkan Elia kemudian, kenapa dia tinggalkan? Karena Elia takut si bujangnya melihat sisi lemah dia. Elia takut kalau saya ini yang di matanya hebat, kalau saya punya kelemahan, saya berasa pengen mati, saya putus asa. Lalu kemudian apa? Kalau begitu biar dia tidak tahu, saya tinggalkan dia, biar saya hadapi sendiri. Statusnya sebagai hamba Tuhan yang besar, statusnya sebagai seorang nabi yang besar, membuat Elia tidak berani terbuka kepada bujangnya. Nah berapa banyak kita juga yang seperti itu. Seperti Elia. Kita mungkin pemimpin di organisasi kita. Kita nggak mau kelihatan lemah. Kita mungkin pemimpin rohani, kita mungkin orang yang terpandang. Orang nggak mau lihat kita lemah. Lalu kemudian ada beban yang muncul dan kita tanggung sendiri. Dan itu membuat kita kemudian depresi. Karena kita juga kemudian terpisah dari komunitas. Elia bisa jadi orang yang meninggalkan bujangnya karena dia nggak mau memperlihatkan sisi lemahnya. Bayangkan kalau kita tanggung beban itu sendirian. Ya. Kadang-kadang kita merasa gagal karena kita merasa sendiri. Kita gagal memenuhi tuntutan kita sebagai pemimpin, kita gagal memenuhi tuntutan kita sebagai anak. Kita gagal memenuhi tuntutan kita sebagai pengusaha, lalu kita malu. Karena kita malu dan kita tidak mau perlihatkan sama orang, kita tanggung beban itu sendirian.
Dengar baik sore hari ini. Kalau engkau hari-hari ini mengalami hal seperti itu, ambil waktu sejenak, berhenti sejenak, jujur kepada Tuhan. Tuhan mau kita berhenti sebentar jujur kepada Dia. Ingat, kalau jiwamu lelah, jiwa yang lelah itu bukan musuh. Itu alarm supaya kita mengambil waktu sejenak untuk kita beristirahat. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku hadir di hadapan-Mu. Aku lemah Tuhan. Dengar baik, kelemahan itu bukan kutuk. Kelemahan itu pintu masuk untuk dipulihkan. Yang mengerti katakan amin. Kelemahan kita adalah area yang mau Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Dia. Makanya Paulus berkata begini dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Makanya kalau kita punya kelemahan jangan sembunyikan. Cari orang-orang yang memang mentor rohani, yang kita bisa ngobrol dengan dia. Yang kita bisa dengarkan. Yang kita mau turuti, ngomong sama dia. Jangan pikul sendiri. Karena kalau dipikul sendiri kamu bisa stres. Kamu bisa gila. Nah Tuhan rancang kita untuk hidup berdampingan. Tuhan rancang kita untuk hidup dalam komunitas. Ya. Tuhan tidak pernah alergi sama kejujuran emosional. Dan izinkan sore hari ini Tuhan sentuh titik terlemah kita. Karena titik terlemah kita akan dijadikan Tuhan untuk menunjukkan kuasanya yang sempurna dalam kehidupan. Tapi kalau engkau gak pernah mau jujur sama Tuhan, engkau gak pernah mau jujur, engkau gak pernah mau cerita, engkau bilang, saya kan introvert Kak, saya kan gak begini. Itu yang sering dipakai iblis. Itu yang sering dipakai iblis untuk mengisolasi dirimu dari kebenaran. Ya. Dalam kehidupanmu, apapun bidang usahamu, daerah yang paling sering kita sembunyikan, justru daerah itulah yang Tuhan ingin pulihkan dari hidup kita. Sebutkan apa daerahmu yang paling kamu sembunyikan dari orang lain. Halo? Mungkin keuanganmu yang pas-pasan, otakmu yang pas-pasan, ngomong sama Tuhan, jangan sembunyikan. Akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan gak pengen kita hebat dulu baru Dia pakai, yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan tidak mau kok kita menunjukkan performa kita di hadapan Dia. Bagus performa kita Dia tambah sayang, tidak bagus Dia tambah tidak sayang. Tidak. Tuhan sayang kita apa adanya dan Tuhan mau memulihkan segala kelemahan kita. Yang mengerti katakan amin. Dan dengar baik sore hari ini. Jangan pernah pikul bebanmu sendirian. Cari teman, cari kakak rohani, mentor rohani, kita bisa ngomong. Cari komunitas yang memahami bukan menghakimi. Isolasi memperparah kelemahan jiwa. Yang bagus adalah engkau mulai cari orang. Makanya begini, apa yang dilakukan sama malaikat itu waktu dia ketemu sama Elia? Dia sentuh, tahu malaikat kan makhluk roh. Tapi dia bisa sentuh Elia. Dia mau ngomong sama Elia, Elia saya ada temani kamu. Hari-hari ini banyak orang yang butuh, yang jiwanya sedang terluka dan dia butuh sentuhan tangan kita juga. Kalau ada teman mau cerita, jangan berfungsi jadi warta jemaat. Simpan ceritanya kalau dia tidak mau diceritakan. Halo? Ya. Jangan kalau sudah teman cerita habis itu dibikin warta jemaat. Jaga rahasianya kalau kita dijadikan teman cerita. Jangan menghakimi. Ya. Dan perhatikan engkau yang hari-hari ini merasa dirimu gagal. Ubah narasimu, engkau bukan gagal. Engkau lelah. Dan Tuhan mengerti itu. Yang mengerti katakan amin. Kalau hari-hari ini engkau lelah, dengar baik. Engkau dicintai bukan karena performamu. Tuhan tidak tambah cinta kalau kamu bagus. Tuhan juga tidak cinta kalau kamu tidak bagus. Tuhan sudah cinta engkau dan saya. Dengan bukti Dia kasih anaknya yang tunggal. Mati buat engkau dan saya. Yang mengerti katakan amin. Makanya stop. Berhenti. Jangan pikul beban itu sendirian. Cari orang-orang yang bisa kita berbagi. Berbagi cerita. Supaya jiwamu bisa dipulihkan. Akui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Ngomong saya lemah di bagian ini. Supaya Tuhan bisa pulihkan bagian itu. Jangan sembunyikan bagian itu. Karena Tuhan mau bekerja di bagian itu. Untuk kemuliaan namanya. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga. Tubuh kita dipulihkan. Jiwa kita dipulihkan. Yang ketiga. Pemulihan iman Elia terjadi. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Dikatakan begini. Maka bangunlah ia Elia. Lalu makan dan minum dan oleh kekuatan itu.
Ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Setelah tubuh dan jiwa Elia dipulihkan, maka tiba saatnya iman dipulihkan. Ingat ya, waktu tubuhnya goyang, jiwanya goyang, imannya juga goyang. Iman goyang, dia mulai kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Makanya dia bisa berkata, aku ini tidak lebih baik, ambil nyawaku. Contoh, berapa banyak orang bunuh diri? Ya, karena terjadi seperti apa yang dialami oleh Elia. Ya. Makanya dengar baik, iman yang dipulihkan itu berbicara tentang bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Makanya Elia setelah tubuh dan jiwanya dipulihkan, dia tahu dia harus bergerak kemana. Dia harus bergerak ke gunung Tuhan. Gunung Horeb adalah gunung di mana Musa menerima 10 perintah. Gunung Horeb adalah disebut dengan gunung Tuhan karena di sanalah nanti Elia bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi dengar baik, di mana bagian anugerahnya? Di mana bagian Injil di sana terjadi? Dengar baik. Berapa kali malaikat memberikan makan kepada Elia? Ada 2 kali. Makanan yang pertama itu memulihkan tubuhmu dan jiwamu. Makanan yang kedua, diberi makan yang kedua, dikatakan apa? Makanlah ini supaya kamu sanggup berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Dan terjadi waktu dia makan makanan yang kedua, roti yang kedua dia makan, dia sanggup berjalan sampai gunung Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup Elia. Dan roti yang kedua itu berbicara tentang bayang-bayang tubuh Kristus, di mana di situ mengalami yang namanya ekaristi, perjamuan kudus. Waktu dia makan roti itu, dia tahu ini anugerah Tuhan ada di depannya. Dengar baik, kematian Yesus adalah anugerah. Tubuhnya yang terpecah-pecahkan yang ada sekarang di tangan kita, itu adalah anugerah yang memampukan kita menghadap tahta Allah Bapa. Dan itu yang terjadi sama Elia. Waktu dia makan makanan yang kedua, Elia tahu makanan yang kedua bukan sekedar makanan, tapi itu akses menuju kepada Bapa. Dan akses menuju kepada Bapa itu ada di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Dan itulah yang memulihkan iman kita. Artinya apa? Dengar baik. Kalau engkau mengalami apa yang dia alami oleh Elia, beritakan Injil dalam hidupmu setiap hari. Beritakan bahwa Yesus sudah pernah mati. Yesus sudah bangkit untuk saya. Itu namanya memberitakan Injil. Kita perlu diberitakan Injil setiap hari supaya iman, akses kita kepada Bapa, kita terus mengalami. Nah, berapa banyak kita lupa memberitakan Injil kepada diri kita sendiri. Memberitakan Injil itu bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, masuk dalam perjamuan kudus. Memberitakan Injil ternyata kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Melihat kebaikan Tuhan bagaimana dia rela mati berkorban untuk kita. Itu namanya memberitakan Injil. Dan itulah jalan masuk kepada gunung Tuhan. Saya juga terlalu yakin roti yang kedua, inilah juga roti yang memampukan kita berjalan dalam perjalanan iman kita. Perjalanan iman kita bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita sudah memberitakan Injil, kita makan roti yang kedua, maka kita akan sampai ke gunung Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan. Tapi karena kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Pada saat kita makan makanan roti yang kedua, itu artinya pada saat kita berjalan, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang menuntun kita. Ada Tuhan yang memampukan kita. Dialah yang membangkitkan imanmu. Dialah juga yang memelihara imanmu sampai kepada gunung Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik. Pola Tuhan memulihkan Elia, itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanpa roti, perjalanan terlalu jauh bagimu. Tetapi dengan tubuh Kristus, langkahmu akan sampai ke Horeb. Dan dari Horeb itu, dari gunung Horeb itu, engkau akan dengar suara Tuhan yang baru yang akan menjagarkan jiwamu. Engkau akan tahu hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Yaitu apa? Dengan tubuh dan darah Kristus. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Sore hari ini, pola pemulihan yang ada di Elia, mari engkau alami. Kalau memang tubuhmu karena itu terbatas, butuh istirahat, istirahatlah. Jiwamu, engkau butuh komunitas, engkau butuh kemudian bercerita kepada orang, ceritalah. Pilih-pilih juga orangnya ya, jangan yang warta jemaat. Yang ketiga,
Beritakan Injil kepada hidupmu setiap hari. Bagaimana pengorbanan Kristus. Bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ingat, dalam Korintus berkata begini, karena itu dengan setiap kali kamu meminumnya, itu menjadi peringatan akan aku. Artinya apa? Setiap kali kita memakan roti yang kedua, itu selalu kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan Yesus, Bapa kita di sorga adalah Bapa yang baik. Bapa yang mengerti keadaan kita. Bukan hanya jiwa dan roh yang dia mau pulihkan, tapi tubuh kita juga. Makanya kita percaya ada kebangkitan tubuh. Kita bangkit berdiri. Roti yang kedua memampukan kita. Itulah anugerah Tuhan yang akan terus pelihara iman kita. Sehingga engkau dan saya tidak perlu takut lagi melangkah. Engkau dan saya tidak perlu takut lagi masuk ke gunung Tuhan. Karena dia yang memampukan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Takkan lebih dari apa? Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadir. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Dan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. buat Bapa kita yang baik. Amin. Nyanyikan pujian ini. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Yes. Engkau yang sedang terganggu, engkau yang sedang menikul beban berat, jiwamu aman bersama dengan Tuhan. Lihatlah Amin. segalanya. Dalam hadirat Tuhan kami tenang. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Sama-sama katakan, Tunjukkan kasih
Dia peduli terhadap kebutuhan jasmanimu, dia peduli terhadap kebutuhan jiwamu, dan dia peduli terhadap kebutuhan roh. Oleh karena itu, mari kita datang kepada gunung Tuhan dengan roti yang kedua. Roti yang adalah perlambang dari pengorbanan Kristus. Roti yang mana kita bisa memampukan kita dalam perjalanan iman kita. Dia peduli dengan semuanya. Dan yang lebih hebat lagi, waktu Elia dibangunkan, rotinya sudah ada. Itu artinya apa? Penyertaan Tuhan akan sempurna dalam hidupmu. Mungkin apapun yang kau alami hari-hari ini, dengar baik. Penyertaan Tuhan akan sempurna dan dia akan perlihatkan kuasanya. Pribadi demi pribadi akan melihat kuasa Tuhan. Oleh karena itu, jujurlah di hadapannya. Jujur di hadapan dia, apa yang menjadi kelemahan kita. Berikan sisi terlemah kita kepada Tuhan supaya dia bekerja di situ dan menunjukkan bagaimana kuasanya bekerja di sana. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan, kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih amin. setiamu. Amin. Kau menyediakan Amin. yang ku perlu. Dengan kau setia. Kau setia, Amin. kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan kau tunjukkan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Menyediakan Amin. yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau sama-sama menaikkan pujian ini, kau tunjukkan. Yes. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan Kau setia, kau mulia. Kau setia. Bapa. Amin. Sore hari ini Tuhan, di hadapan kami ada roti yang kedua yang kau berikan kepada Elia. Dan yang juga tersedia di tangan kami Tuhan. Ini adalah pengorbananmu. Ini adalah roti yang memampukan kami datang menghadap kepada Bapa. Ini yang memampukan kami menikmati hadirat Tuhan. Mari siapkan perjamuan kudus di hadapan. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari akui dosa-dosa kita. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, akui dosa-dosa kita. Mungkin kita bersalah kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada suami istri kita, kepada teman-teman kita. Mari akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan melayakkan. Minta Tuhan ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan sore hari ini. Menikmati tubuh dan darah Kristus. Mari kau mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa jemaatmu.
layakkan kami Tuhan menerima perjamuan kudus yang suci ini. Bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ampuni kami, mungkin kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, lingkupi kami dengan kekudusan-Mu, sehingga kami layak menerima tubuh dan darah Kristus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari angkat roti tinggi dari kepalamu, pandang kehormat akan tubuh Kristus, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus yang diserahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil cawan, angkat lebih tinggi dari kepalamu, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di cawan di tangan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Sebab setiap kali kita minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai waktunya datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes. Amin. Katakan terima kasih. Yes. Amin Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Katakan terima kasih. Katakan Yesus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kan hanya anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu Buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Katakan terima kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Sama-sama katakan Yesus. Hanya
kasih setiamu yang dalam kepada kami Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini kami memperingati bagaimana besarnya kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kami memperingati apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkat itu kami dapat melakukan perjalanan iman kami sampai dengan ke gunung Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau juga yang memampukan kami Tuhan. Ampuni kami mungkin seringkali kami karena keterbatasan kami menjadi lelah, kami mengisolasi diri kami. Tapi sore hari ini kami belajar Tuhan, kami mau tubuh kami dipulihkan, kami mau jiwa kami dipulihkan, kami mau roh kami juga setiap hari dipulihkan oleh Tuhan. Kami perlu Tuhan memberitakan Injil kepada hati kami, kepada roh kami setiap hari. Memperingati Tuhan, mengatakan memakan roti yang kedua sehingga kami mampu menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biar firman itu jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menjawab semua pergumulan kami sore hari ini. Dan terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam kehidupan hamba-Nya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, pemakaian Tuhan semakin dinyatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Di depan jemaat Tuhan sekalian terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari kita menyiapkan persembahan kita. Dan juga disampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian, di atas kotak persembahan ada kertas janji iman bagi jemaat Tuhan yang terbeban untuk membantu pelayanan Natal di tempat ini pada bulan Desember nanti. Boleh silakan diambil dan nanti dikembalikan ke saudari Veronica. Dan jemaat Tuhan juga yang sudah mau mengembalikan kertas janji imannya, silakan untuk menghubungi saudari Veronica. Mari kita siapkan persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami. Dan kami percaya Bapa firman-Mu itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, biar persembahan yang kami berikan berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini dan banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang masih sisa pada kami Bapa, jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan diberikan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurnya bagi Dia
berdiri. Nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam setiap pujian kami kepadamu Tuhan. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Berkati persembahan yang telah kita beri, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan kepada tim multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan Fun Sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian.
GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom, jemaat beberapa yang penyampaian untuk kita semua. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami menyambut jemaat Tuhan dengan penuh sukacita, dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan ada para pelayan ASER yang membawa form selamat datang. Jangan ragu untuk diambil bagi yang pertama kali hadir, silakan diisi, dan setelah keluar dari gedung gereja boleh diserahkan kembali kepada teman-teman ASER untuk ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan dari gereja. Dan juga di tangan teman-teman ASER ada terdapat form pokok doa bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan. Silakan diisi apapun pergumulannya. Kita sama-sama akan doakan di Pondok Daud setiap hari Selasa dan Jumat. Dan kegiatan kita sepekan depan hari Selasa itu ada Fusion Ground. Mari sama-sama meramaikan kegiatan kita. Dan setiap ground yang ada bagi teman-teman yang belum bergabung ada barcode kecil di depan teman-teman sekalian. Di situ ada info kegiatan-kegiatan kita dan grup-grup komsel kita, yaitu ground, untuk sama-sama kita bertumbuh semakin ke arah Kristus. Dan juga hari Kamis ada kegiatan fun sport. Nah, mari sama-sama juga kita sehat jasmani juga, selain sehat rohani, mari kita ramaikan kegiatan kita. Lalu penyampaian tambahan, di bawah ada bazar berupa sup Branabon. Asik. Silakan bagi jemaat Tuhan yang mau membantu pelayanan Natal di tempat ini, boleh dibeli, dan semuanya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga bagi teman-teman sekalian, jemaat Tuhan sekalian yang rindu melayani Tuhan, apapun pelayanan yang Tuhan taruh di hatinya, di depan jemaat Tuhan sekalian terdapat barcode kecil yang saya sebutkan sebelumnya, itu boleh di-scan, boleh dilihat kembali, dan sebelum melayani Tuhan kita sama-sama akan mengadakan pertemuan para pelayan untuk kita tahu bagaimana visi misi kita bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini dinyatakan. Dan juga setelah keluar dari gedung gereja, jangan ragu untuk setelah turun tangga belok kiri, kita sama-sama akan makan bersama, fellowship bersama, saling mengenal satu sama lain, dan itu sudah disiapkan oleh teman-teman kita dari bidang pelayanan cooking ministry. Di sini juga ada cooking ministry, dan mari sama-sama kita singgah di bawah, di pastori untuk sama-sama berfellowship dalam Tuhan. Iya, dan ini karena minggu pertama pada bulan September, bagi jemaat Tuhan, bahkan yang baru pertama kali hadir, yang berulang tahun sepanjang bulan ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 September, silakan maju ke depan, kita sama-sama akan doakan. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan ini? Ya, jangan ragu untuk maju ke depan, silakan. Hari yang berulang tahun sepanjang bulan September, maju ke depan, kita akan doakan dan akan menerima souvenir dari gereja. Silakan, ada yang berulang tahun, maju ke depan, jangan malu-malu. Yang namanya Septi, ya, Septiawan, ada, silakan maju, jangan malu-malu. Kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja, ada? Ayo, masa nggak ada ini bulan September? Kosong? Oke, ada lagi? Yang berulang tahun sepanjang bulan September, jangan malu-malu, enggak apa-apa. Yang baru pertama kali hadir juga silakan maju ke depan. Enggak apa-apa, kita akan berikan souvenir dari kita, souvenirnya bagus. Cuman satu? Serius? Mana? Ayo, ya, siapa lagi? Jangan malu-malu. Oh, Ferel, ada lagi? Ada lagi? Yang selama sepanjang bulan September ulang tahun. Nah, kalau tidak ada lagi, mari kita angkat tangan kita mau doakan teman-teman kita yang berulang tahun. Jika engkau baik-baik mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Kamu berdoa, Tuhan, di usia yang baru, biar anakmu ini menjadi terang dan garam dimanapun dia berada. Dengan kedua tangannya, baik itu di dunia kampus, di dunia kerja, Tuhan tolong setiap langkah kakinya, mampukan mereka, buat mereka menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Dan biar di usianya yang baru ini kedewasaan iman bertambah. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa berjalan di depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Umur panjang. Di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan.
mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Katakan Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Engkau yang memerintah Tuhan, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, segala pujian dan hormat Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, di sore ini Tuhan kami masih bisa memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Bapa berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Bapa berikan kepada kami secara gratis Tuhan. Kami di saat ini Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang mau terus bertumbuh, yang mau mengoreksi diri kami Tuhan. Biarlah firman yang telah ditaburkan Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah memberikan firman Tuhan, yang telah berbagi firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus pakai secara luar biasa lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan dapat terus memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu yang sudah memberikan waktunya Tuhan hari ini Tuhan untuk melayani. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap hal yang mereka butuhkan Tuhan. Setiap kebutuhan mereka kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan memberkati, Kau akan mencukupinya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para jemaat yang saat ini hadir maupun yang online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka juga merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang belum sempat hadir atau mungkin ada yang lalai juga Tuhan. Biarlah Engkau yang mengetok pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka mau kembali datang memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir karena sakit. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan Tuhan, Engkau memulihkan setiap tubuh yang sakit, Engkau mau memulihkan jiwa mereka Tuhan. Seperti firman-Mu Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan tubuh, jiwa, dan roh Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau tahu beberapa waktu yang lalu Tuhan ada begitu banyak kejadian. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sangat peduli dengan negara Indonesia Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan,
ada sesuatu yang akan terjadi Tuhan, dan itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati, Engkau peduli dengan negara kami Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Kami mau melepaskan berkat Tuhan bagi negara kami dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan negara kami Tuhan akan menuai begitu banyak jiwa Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GBI Oikumene Tuhan. Engkau memberkati gereja ini dan setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan bisa menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau terus memberikan berkat apa yang ada pada kami Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau mendoakan Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar Taman Landrea. Ada GPDI, ada GMS Tuhan, Gereja Toraja Bala, Gereja Satria Kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan gereja-gereja ini kepada-Mu Tuhan. Walaupun gereja-gereja ini berbeda dengan kami Tuhan, berbeda denominasi, namun kami yakin dan percaya setiap kami Tuhan memiliki visi misi yang sama Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menuai jiwa bagi-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Bapak, Ibu Gembala kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menyertai masa tuanya. Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera Tuhan bagi Ibu Gembala kami. Begitu juga Tuhan untuk Pastor Esra dan istrinya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau terus menyertai Pastor Esra Tuhan dalam kehidupannya. Setiap visi misi yang Engkau taruh Tuhan, biarlah Engkau terus berikan hikmat sehingga Pastor Esra dapat menjalankannya dengan guiding dari-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, anak dari Pastor Esra, Dave Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan terus memberkati tumbuh kembangnya Tuhan, dan dia akan menjadi anak yang luar biasa, yang terus memberikan sesuatu yang Engkau telah berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk leader kami, Pastor Peter dan keluarga kecilnya. Tuhan Yesus memberkati, Engkau mencukupi segala kebutuhannya, sehingga apapun yang dibutuhkan, yang digumuli, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau menyediakan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, proteksi dari-Mu Tuhan ada bagi keluarga kami, bagi orang tua kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pokok doa yang kami naikkan telah Engkau dengar, dan biarlah Engkau yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan Tuhan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu sore hari ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.